Jadi dikatakan nasibnya tidak baik. Pantangannya itu kalau maghrib jangan keluar dulu. Kuwi jarine kuwi engko dadi incerane Bathara Kala. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini kita bahas tentang lahir julung caplok nggih dulur. Monggo yang lahirnya pada saat maghrib atau setelah maghrib, monggo disimak, barangkali ini cocok atau sesuai dengan Anda. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, dalam konten-konten saya itu mungkin Anda pernah bertanya, guys, kenapa tidak sesuai dengan karakternya. Lahirnya misalkan Selasa Legi, tapi kok karakternya, keberuntungannya tidak sesuai. Kenapa kok lebih cenderung ke Rabu Pahing? Nah, salah satu jawabannya adalah apakah Anda termasuk lahir pada julung caplok atau lahir pada saat terbenamnya matahari, ya, surup. Nah, jadi gini dulur, sebelum saya menyampaikan mengenai karakternya seperti apa dan juga pantangannya nih, julung caplok itu apa sih? Jadi julung caplok itu bayi yang lahir tepat pada surup, ya, menjelang maghrib atau setelah maghrib. Jadi lahirnya itu tepat saat terbenamnya matahari. Menurut kejawen nih, lahir julung caplok ini disebut dengan anak Sukerto. Artinya membawa sial atau tidak beruntung. Jadi dikatakan nasibnya tidak baik. Kemudian apa yang dicita-citakan itu selalu gagal saja. Nemoni apes sae. Itu kalau menurut sesepuh biyen gitu. Jadi kalau lahir julung caplok itu dinamakan anak Sukerto yang masa depannya itu tidak baik. Tapi tunggu dulu dulur. Itu kalau menurut leluhur dulu nggih. Tapi gini dulur, semuanya itu pasti ada solusinya. Jadi zaman dulu kalau memiliki anak yang lahir pada surup, ya, supaya tidak sial, masa depannya itu tidak buruk, supaya tidak selalu gagal, supaya tidak apes, orang tua zaman dahulu itu disarankan untuk ruatan, di mana ruatan tersebut supaya menghilangkan yang namanya kesialan itu, ben ora dadi Sukerto. Nah, ruatannya itu kalau saya rasa bisa dikatakan unik gitu lur. Nah, jadi gini, anak tersebut itu dibuang, ya, di mana dibuangnya itu juga sudah persiapkan, dibuang di tempat sampah yang mana bukan sampah beneran dulur. Mungkin di situ dibuatkan kayak yang gombal-gombal gitu, ya, kain-kain gitu, terus atau nanti kertas-kertas ditaruh di atasnya. Kemudian nanti orang tuanya masuk ke dalam, nggak lama, cuma sebentar, itu kan cuma untuk syarat saja, untuk formalitas saja. Nah, nanti etok-etoke pura-pura nih ditemu sama tetangganya atau saudaranya. Lu kene bayi dibuang nih gini-gini. Nanti setelah diambil dikasihkan ke orang tuanya dengan mengatakan, saya nemu bayi bu, niki kula pasrah nih tengene jenengan nggih, karena jenengan juga habis melahirkan. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang beruntung, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya, memuliakan orang tuanya, berguna bagi masyarakat sekitar juga bangsa dan negara. Jadi perkataan-perkataan yang baik itu dilontarkan untuk bayinya dan diterima oleh orang tuanya itu. Jadilah yang namanya Sukerto tadi, muspro. Si anak tersebut bisa bebas dari kesialan. Itu kalau zaman dahulu seperti itu dulur. Tapi kalau zaman sekarang ndak ada, gimana lahir ya sudah dibrokoi gitu. Ya ndak apa-apa dulur, gini budaya kita itu kaya akan segala ceritanya. Jadi pasti tentu ada baik buruknya, Nah, untuk anak yang lahir julung caplok ini karena lahirnya
transisi nggih. Ini memiliki dua kepribadian atau dua karakter dulur. Di mana lahirnya ya, misalkan wetonnya Selasa Legi gitu nggih. Selasa Legi menjelang Rabu Pahing. Nah, maka karakternya bisa separuh Selasa Legi, separuh Rabu Pahing. Sebenarnya kalau dilihat ya, kalau menurut saya ini suatu keuntungan atau bagus dulur. Karena gini, bisa jadi kekurangannya pada kelahiran Selasa Legi ini masuk ke Rabu Pahing yang mungkin banyak kelebihannya. Nah, maka dari itu tidak semua yang wetonnya Selasa Legi itu plek-tiplek sama dengan karakternya atau nasibnya sesuai dengan primbon, karena bisa jadi peralihan itu tadi gitu lur. Ada yang Selasa Legi itu kehidupannya biasa, kemudian ada yang Selasa Legi itu banyak beruntungnya. Bisa jadi karena memang mengalami transisi itu. Jadi menurut saya itu suatu keuntungan atau kebaikan ya. Nah, mengenai kekurangannya itu bisa dijadikan motivasi diri gitu, bisa dijadikan mawas diri supaya ngerteni wong ki biasane lek diomongne elek malah dadine apik dulur. Jadi jangan takut ketika dikatakan lahirnya julung caplok berarti sial. Kata-kata seperti itu jangan dimasukkan ke otak, tapi jadikan motivasi bahwa lek dikatakan sial berarti aku harus membuktikan bahwa aku tidak seperti yang dikatakan. Harusnya seperti itu, nggih. Nah, untuk bayi yang lahir pada waktu surup atau julung caplok ini, pantangannya itu kalau maghrib jangan keluar dulu. Kuwi jarene kuwi engko dadi incerane Bathara Kala. Kemudian mainnya ya jangan ke sungai pada hari-hari tertentu, terutama pada saat hari naasnya atau dino eleke ya. Dimana kalau di sungai itu takutnya dicaplok atau diterkam buaya. Juga tidak boleh ke hutan ya, sering-sering ke hutan karena itu merupakan bagiane caplokane macan. Itu kalau zaman dahulu seperti itu dulur, tapi kalau zaman sekarang saya rasa itu hanya dijadikan sebagai mitos saja. Tapi baiknya nggih dulur, nasihat-nasihat seperti itu bisa membuat kita lebih waspada, yo nyemangati. Karena apa? Dengan dikatakan kekurangannya eleke apike iki ndadekne kita bisa mengoreksi diri. Wis pitutur sesepuh kuwi, api elek mesti enek pelajarane, mesti enek hikmahe. Lek api ojo terlalu bunga, lek elek ya ojo susah. Jadikan itu sebagai motivasi diri. Lek ra ngono warisan leluhur kita punah dulu. Nah, di sini bagi Anda yang lahirnya julung caplok, silakan disimak ya. Anda misalkan lahirnya Selasa Legi, apakah sesuai? Kalau tidak, bisa jadi masuk ke Rabu Pahingnya, jadi separuh iding. Itu keuntungan buat Anda karena kebaikan-kebaikannya itu masuk nih. Dan mengenai pantangannya itu bisa dijadikan sebagai mawas diri bagi kita. Baik dulur, sekian yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai tambahan wawasan saja nih dulur, tanpa adanya niat untuk mendiskriminasi, hanya sebagai informasi. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.